Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal dari fisika dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elsa Salsabila dari program studi kimia dengan NIM 184251073 dari kelas fisika dasar ACLTS 03. Baik, langsung saja kita membahas pada soal pertama, yang dimana dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada suatu partikel. Vektor F1 memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Nah, diketahui F1 sama dengan 3i plus 4j Newton, F2 sama dengan 2i plus 6j Newton. Ditanya adalah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus F1 dikali F2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Ini langsung kita masukkan saja. Untuk F1-nya, X1 adalah 3, X2 adalah 4. Untuk F2, Y1 adalah 2, Y2 adalah 6. Maka tinggal kita kalikan saja, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikali 6 sama dengan 24, dan ini dijumlah hasilnya adalah 30. Jadi hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya F1 dikali F2 adalah 30. Pada soal nomor 2, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 yang memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 m per s dan komponen vertikal V0y sama dengan 40 m per s. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Nah, di sini gunakan G sama dengan 10 m per s kuadrat. Nah, diketahui Vx-nya adalah 30 m per s, Vy-nya adalah 40 m per s, dan ditanya V-nya berapa, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan akar V kali Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Vx adalah 30, Vy-nya adalah 40. Dikarenakan ini kuadrat, sama dengan 900 dan 40 kuadrat dihasilkan 1600, dan ini dijumlahkan jadi 2500 dan diubah secara desimal dan dihasilkan 50 m per s. Baik, pada soal nomor 3, sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 m per s dan sudut elevasi theta, sin theta sama dengan 0,8 dan cos theta sama dengan 0,6, dan tentukan posisi koordinat X dan Y tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Digunakan G sama dengan 10 m per s kuadrat. Nah, di sini diketahui V0-nya adalah 100 m per s dan sin theta sama dengan 0,8 diubah menjadi VY0 sama dengan 80 m per s. Cos theta sama dengan 0,6 diubah menjadi V X sama dengan 60 m per S. Lalu G sama dengan 10 m per S dan VY sama dengan
1/2 VY0 sama dengan 40 M per S. Nah, di sini ditanya dari posisi X, Y-nya. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan tiga rumus. Yang pertama adalah rumus VY sama dengan VY0 dikurangi 9T. Untuk mencari waktu, X sama dengan Vx dikali T untuk mencari X dan Y. VY0T dikurangi 1/2 G dikali T kuadrat untuk mencari Y. Nah, yang pertama dalam mencari waktu, ini tinggal kita masukkan saja. VY adalah 40 sama dengan VY0 adalah 80 dan G adalah 10. Nah, ini kita pindah luas ya. Dihasilkan sama dengan 10T sama dengan 40. Maka T sama dengan 4S. Pada pencarian kedua, mencari X. X sama dengan JX adalah 60 dan T-nya adalah 4. Ya, tinggal kita kalikan aja. 60 dikali 4 sama dengan 240. Nah, yang terakhir kita mencari Y. Y sama dengan VY0 adalah 80 dikalikan dengan T adalah 4 dikurangi 1/2 dikali dengan G adalah 10 dan T adalah 4 dikuadratkan. Lalu dihasilkan 240 M. Lanjut pada soal nomor 4. Sebuah balok kayu bermasa 10 kilogram diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gerak statis dan balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien kinetis adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 3,35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Nah, di sini digunakan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, di sini ketahui M-nya adalah 10 kilo, G-nya adalah 10 M per S, gesek statisnya adalah 0,4, gesek kinetisnya adalah 0,3, dan F-nya adalah 35 N. Ditanya berapa itu besar gaya geseknya. Di sini kita menggunakan rumus N sama dengan M kali G. Fs sama dengan gesek statis dikali N. Fk sama dengan gesek kinetis dikali N. Untuk pada rumus pertama, kita masukkan saja N sama dengan M adalah 10 dan G-nya adalah 10, berarti 100 Newton ya. Fs maksimal adalah 0,4 dikali dari hasil N-nya tadi. Dihasilkan 40. Nah, dikarenakan F itu lebih kecil dari Fs maksimal, maka benda tidak bergerak dan gaya gesek dihasilkan 35 N. Lanjut pada soal nomor 5. Empat buah partikel identik masing-masing bermasa 2 kilogram diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang X, Y. Maka koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Hitunglah koordinat pusat massa dari X cm, Y cm dari sistem tersebut. Nah, diketahui kan titik koordinat dari keempat
titik-titik tersebut, ya ini, dan ditanya XCM dan YCM. Nah, dari sini kita bisa mengenal rumus XCM sama dengan jumlah X per jumlah titik dan YCM sama dengan jumlah Y per jumlah titik. Nah, XCM sama dengan 0 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 0 per 4 sama dengan 12 per 4. Berarti jumlahnya hasilnya 3. Sedangkan YCM 0 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 6 per 4 hasilnya 12. 4 dibagi 4 dan hasilnya 3. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.